La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan sehat walafiat. Adapun diantara sahabat semuanya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Sahabatku dimanapun kalian berada, kali ini admin atau Kang Haki baru bisa update kembali dikarenakan ada kegiatan offline yang lumayan penuh. Untuk itu mohon maaf sekalian. Insya Allah sekarang akan melanjutkan tema yang sudah Kang Haki sampaikan pada bagian pertama dan pada bagian kedua. Dan sekarang akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu bagian-bagian ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sahabat semuanya, simak terus Kang Haki Official. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, sebelum dilanjutkan, mohon dukungannya pada sahabat semuanya agar klik atau pencet tombol like, komen di bawah komentar, dan subscribe channel Kang Haki Official. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi untuk lebih jelasnya, sahabat semuanya langsung simak visualnya, gambarnya, agar lebih jelas dan lebih mudah untuk memahaminya. Berhilap, kadulur-dulur orang Sunda, kekeng hilapnya, like dulu, komen, subscribe, gratis, insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut saja, kita simak visualnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, lihat saja bagannya atau visualnya. Pada bagian kedua, Kang Haki menyampaikan bagian-bagian yang pasti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana pada bagian kedua baru sampai pada yang kemungkinan mendapatkan setengah harta dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Nah, berapa orang yang kemungkinan mendapatkan setengah harta? Di antaranya ada 5 orang atau 5 bagian. Yang pertama suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan, yang keempat saudara perempuan kandung, dan yang kelima saudara perempuan seayah. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bagian kedua. Linknya ada di deskripsi, silahkan yang belum simak, simak saja dulu. Dan yang sekarang yang akan disampaikan, siapa-siapa saja yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang mendapatkan 1/4 harta dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Nah sekarang langsung saja simak. Sahabat semuanya, inilah orang-orang yang mungkin mendapatkan 1/4 harta dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Ada 2, 1 suami, 2 istri. Yang pertama suami. Suami kemungkinan mendapatkan 1/4 dari harta yang telah ditinggalkan dengan syarat 1. Istrinya yang meninggal memiliki anak. Jika istri yang meninggal yang mewariskan hartanya memiliki anak, maka suami cuma mendapatkan 1/4 saja. Tapi jika istrinya tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan ketika dalam pernikahannya, lalu meninggal, maka suami mendapatkan setengah harta dari tirkah yang ditinggalkan si istrinya yang meninggal. Nah itu, pahami sahabat semuanya, ini sebenarnya sudah dibahas pada bagian kedua yang telah dikaji pada channel Kang Haki pada bagian kedua. Yang kedua, sahabat semuanya, langsung
Istri mendapatkan 1/4 dari tirkah yang ditinggalkan mayit, tentu yang meninggalnya suaminya. Dengan syarat mendapatkan 1/4 istri, suaminya yang meninggal tidak memiliki anak. Nah, ini berbeda. Kalau suaminya bersama suaminya dalam pernikahan beberapa tahun tidak mendapatkan keturunan, suaminya meninggal, tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari tirkah yang ditinggalkan suami. Yang kedua, jika dalam pernikahannya mempunyai anak, maka istri tidak mendapatkan 1/4, tapi mendapatkan 1/8 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Lalu bila istrinya, si suami itu mempunyai istri 2 atau 3 atau 4, batasannya cuma sampai 4, maka dalam Al-Qur'annya juga fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'a. Itulah dalil tentang laki-laki boleh mempunyai istri sampai 4. Misalkan sisa atau harta yang tinggalkannya 200 juta, 1/4 kali 200 juta, maka yang 50 juta itu, misalkan istrinya 2, maka 50 ini dibagi rata kepada istri yang 2 itu, berarti 25 juta per orang. Itu yang kemungkinan mendapatkan 1/4. Langsung saja, langsung masuk pada bagian yang ketiga, yang kemungkinan mendapatkan 1/8. Nah, sahabat semuanya, yang kemungkinan mendapatkan 1/8 sama halnya dengan yang telah kita sampaikan tadi, cuma satu orang, yaitu istri. Istri kemungkinan mendapatkan 1/8 dari tirkah yang ditinggalkan suami dengan syarat, 1, suami yang meninggalnya memiliki anak. Jadi, jika dalam hubungan suami istrinya, suaminya meninggal dan meninggalkan keturunan, maka si istrinya mendapatkan 1/8. Sebaliknya, jika tidak mempunyai anak dalam hubungan pernikahannya itu, istri mendapatkan 1/4, sama dengan yang tadi. Selanjutnya, yang mendapatkan 2/3. Nah, ini yang mendapatkan 2/3. Nah, sahabat semuanya, kita langsung saja pada siapa-siapa saja yang memungkinkan mendapatkan 2/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Di sini kita lihat bagannya ada 4 golongan atau 4 orang. Yang pertama anak perempuan si mayit, yang kedua cucu perempuan si mayit, yang ketiga saudara perempuan kandung, yang keempat saudara perempuan seayah. Nah, kita langsung bahas satu persatu, simak saja, mudah-mudahan paham. Jika belum paham silahkan diulang-ulang videonya. Yang pertama yang memungkinkan mendapatkan 2/3, yang pertama anak perempuan. Anak perempuan mungkin mendapatkan 2/3, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, tidak ada mu'asib. Istilah mu'asib telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, sahabat semuanya, yaitu orang yang menjadikan asobah. Jika ada saudara laki-lakinya anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak mendapatkan 2/3, melainkan jadi asobah dikarenakan ada saudara laki-laki. Itu mu'asib dari anak perempuan. Yang kedua, syaratnya itu anak perempuan mendapatkan 2/3 jika anak perempuannya itu berdua atau lebih. Maka anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta yang telah disampaikan atau yang telah dikalikan. 2/3 kali harta yang ditinggalkan mayit, maka dibagi rata dengan saudara perempuannya yang satu lagi atau yang 2 lagi. Bagaimana kalau cuma satu orang? Anak perempuan yang ditinggalkan mayit tersebut sudah dibahas pada kajian sebelumnya. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dari tirkah yang ditinggalkan mayit jika satu orang saja. Selanjutnya, sahabat semuanya, cucu perempuan. Cucu perempuan juga kemungkinan mendapatkan 2/3, tapi ada syaratnya.
sama halnya dengan anak perempuan. Yang pertama syaratnya mayit tidak mempunyai anak. Ketika mayit mempunyai anak, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh anak yang lebih dekat. Yang kedua, syaratnya itu tidak ada muasib sama dengan anak perempuan. Muasibnya cucu perempuan tentunya saudara cucu perempuan yang laki-laki. Yang ketiga, syaratnya itu berdua atau lebih. Jika berdua saudara cucu perempuannya, maka mungkin atau pasti mendapatkan 2/3. Nah, pahami sahabat semuanya. Selanjutnya, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3, syaratnya mayit tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, saudara perempuan kandung, walaupun saudara perempuan kandung tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh anak. Yang kedua, tidak ada ayah. Jika si mayit masih mempunyai ayah, maka saudara perempuan kandung juga tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh ayah. Yang ketiga, syaratnya tidak ada muasib, sama halnya dengan anak perempuan, cucu perempuan. Siapa yang menjadikan muasib, yang menjadikan asobah saudara perempuan kandung? Misalkan si mayit juga mempunyai saudara laki-laki, maka saudara perempuan kandung tidak mendapatkan 2/3, melainkan jadi asobah. Yang keempat, syaratnya berdua atau lebih, sama dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Yang keempat, yang terakhir, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah ini gambarannya adalah saudara dari si mayit, seayah beda ibu. Mungkin mendapatkan 2/3 dari harta atau tirkah yang ditinggalkan si muwaris atau yang meninggalnya itu, dengan catatan atau dengan syarat yang pertama, mayit tidak punya anak. Jika mempunyai anak, sama saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh anak. Yang kedua, tidak ada ayah. Kalau sudah tidak ada ayah, maka saudara perempuan seayah bisa mendapatkan 2/3. Tapi jika masih ada ayah, maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Saudara perempuan seayah mendapatkan 2/3 jika tidak ada saudara kandung. Jika masih ada saudara kandung, saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, tidak ada muasib, sama halnya dengan cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Tidak ada muasib. Jika ada muasib, siapa muasib dari saudara perempuan seayah? Tentunya saudara laki-lakinya yang seayah juga. Itu yang menjadikan muasib saudara perempuan seayah. Yang kelima, syaratnya berdua atau lebih, sama dengan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Jika berdua atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan 2/3. Nah, sahabat semuanya, itu yang mungkin mendapatkan 2/3. Pahami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Pahami dengan syarat-syarat. Selanjutnya, langsung saja sahabat semuanya. Nih, siapa saja yang mungkin mendapatkan 1/3? Yang mendapatkan 1/3, sahabat semuanya, ada 3. Yang pertama, ibu. Yang kedua, saudara laki-laki seibu. Yang ketiga, saudara perempuan seibu. Ini yang ada dalam Al-Quran yang memungkinkan mendapatkan 1/3. Kita bahas satu persatu. Ibu mungkin mendapatkan 1/3 dengan syarat 1. Tidak ada anak. Si mayit tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, tidak mempunyai keturunannya. Nah, maka ibu berhak mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Tapi jika ada, misalkan ada anak atau cucu atau keturunannya, maka ibu tidak mendapatkan 1/3, melainkan ibu mendapatkan 1/6 saja. Yang kedua, syaratnya ibu mendapatkan 1/3, tidak ada banyak saudara, mau kandung, mau seayah, maupun seibu. Tidak ada. Cuma tersisa ibu saja, maka ibu mendapatkan 1/3 saja. Nah, jika ada,
maka ibu tidak mendapatkan 1/3, melainkan sama dengan yang pertama, syaratnya mendapatkan 1/6 saja. Yang terakhir, jika saudaranya hanya satu, tidak banyak, maka tetap si ibu mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan. Bila saudaranya cuman satu orang, maka ibu tetap mendapatkan 1/3. Nah, ini pahami. Bila belum paham, diulang lagi atau di playback lagi videonya. Nah, selanjutnya sahabat semuanya, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Gambarannya, saudara laki-laki seibu itu adalah saudaranya mayit yang satu ibu, beda ayah. Saudara perempuan seibu, sama halnya juga, ini adalah saudara si mayit, saudara perempuan si mayit, seibu, beda ayah. Nah, pada pembagian waris ini, saudara seibu, baik laki-laki atau saudara perempuan, statusnya sama, tidak mengikuti lidzakari mislu hadzil untsayain, 2/1, dengan catatan mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Catatan yang pertama atau syarat yang pertama, mayitnya itu adalah kalalah, yang termuat dalam Al-Quran surat An-Nisa 173. Kalalah itu apa? Mayit yang tidak mempunyai keturunan, tidak ada ayah, tidak ada kakek ke atas, tidak ada. Hanya mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka kemungkinan mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit jika kalalah. Yang kedua, syaratnya berdua atau lebih, maka berbagi dalam 1/3. Saudara laki-laki seibunya ada 3 orang, maka dari bagian yang 1/3 itu dibagi rata, gitu. Yang terakhir, jika sendirian, maka tidak jadi mendapatkan 1/3. Contoh, saudara laki-laki seibunya cuma 1 orang, mendapatkan 1/6, tidak jadi mendapatkan 1/3. Bila lebih, maka